Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giovanni Demetriono dengan akhiran NIM 021 dan absen 13. Nama saya Muhammad Izar Adjansyah dengan nomor absen 10, akhiran NIM 018. Yang pertama itu ada jasa animasi Infinity Video, yaitu di era digital yang semakin berkembang, kebutuhan akan konten visual yang menarik dan informatif menjadi sangat penting untuk berbagai sektor bisnis. Salah satu bentuk konten yang semakin diminati yaitu animasi video. Animasi tidak hanya mampu menyampaikan pesan secara efektif, tetapi juga memiliki daya tarik yang kuat bagi audiens, baik itu dalam konteks pendidikan, pemasaran, hiburan, dan komunikasi perusahaan. Jasa animasi video merupakan solusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut, memberikan nilai tambah bagi klien, serta membantu memperkuat branding dan komunikasi mereka. Dengan menggabungkan kreativitas teknologi dan keahlian dalam kebutuhan pembuatan animasi, kami hadir untuk memberikan layanan yang tidak hanya mengutamakan kualitas visual, tetapi juga memastikan pesan yang disampaikan jelas dan mudah dipahami oleh audiens target. Layanan jasa animasi video yang kami tawarkan dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan komunikasi visual klien, mulai dari promosi produk yang dapat meningkatkan brand awareness dan menarik perhatian audiens dengan visual yang kreatif dan pesan yang jelas. Selain itu, kami juga menawarkan video penjelasan explainer video untuk menyederhanakan konsep atau produk yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami oleh audiens. Selanjutnya itu ada skema bisnis kemitraan, yaitu jasa animasi video berfokus pada penyediaan solusi yang kreatif untuk berbagai kebutuhan klien, baik itu perusahaan besar, startup, lembaga pendidikan, atau individu. Layanan yang ditawarkan mencakup kebutuhan video promosi, explainer video, video edukasi, video infografis, dan animasi 3 dimensi. Dengan tujuan utama membantu klien menyampaikan pesan mereka secara efektif, memulai media animasi yang menarik. Proses bisnis dimulai dengan penerimaan brief dan klien. Selanjutnya itu ada yang kedua, ada pengembangan konsep dan skrip. Yang ketiga, pembuatan desain dan animasi. Selanjutnya ini yang terakhir ada penambahan voice over dan musik latar. Selanjutnya ada kerjasama kemitraan. Kerjasama dalam jasa animasi video merupakan sebuah kemitraan antara penyedia layanan animasi dan klien, di mana kedua belah pihak bekerja sama untuk menghasilkan video animasi yang kreatif, efektif, dan dapat mencapai tujuan komunikasi yang diinginkan. Dalam kerjasama ini, menjadi jasa animasi akan mendengarkan dan memahami kebutuhan klien, mulai dari konsep audiens target hingga pesan yang ingin disampaikan. Yang pertama itu ada profil tujuan kerjasama, yang kedua ada hak dan kewajiban, yang ketiga ada mekanisme kerja, yang keempat ada pembiayaan dan pembagian keuntungan, yang terakhir ada kualitas dan revisi. Selanjutnya ada tahapan kemitraan survei. Yang pertama itu ada survei, yaitu memahami kebutuhan pelanggan. Selanjutnya yang kedua ada payment, yaitu pembayaran dilakukan melalui transfer bank atau e-wallet resmi yang disepakati. Yang ketiga itu ada production, yaitu pembuatan storyboard, desain dan ilustrasi. Selanjutnya ada animasi, penambahan audio, revisi dan finalisasi. Yang terakhir ada grand opening, yaitu grand opening jasa animasi video dapat menjadi langkah awal yang efektif untuk membangun kesuksesan bisnis. Untuk slide selanjutnya yaitu tentang project evaluation, yakni dengan pengalaman mengelola jasa animasi video secara profesional, maka dapat diproyeksikan perolehan keuntungan yang optimal dengan jangka waktu yang diperlukan untuk pengembalian investasi dalam 1 tahun dengan asumsi proyek sebagai berikut. Yaitu yang pertama, jumlah proyek sebanyak 30, harga rata-rata per proyek sebesar 10 juta dengan total pendapatan bulanan sebesar 300 juta. Dan asumsi pengeluarannya dibagi menjadi 2, yaitu
Yang pertama, biaya tetap meliputi sewa kantor sebesar 20 juta, karyawan sebanyak 15 orang dengan total gaji karyawan sebesar 130 juta. Dan yang kedua yaitu biaya variabel yang meliputi satu outsourcing animator tambahan sebesar 30 juta, pemasaran sebesar 15 juta, dan perangkat lunak sebesar 6 juta. Yang berarti total pengeluaran bulanan sebesar 201 juta dengan laba bersih sebesar 99 juta. Dan presentase laba ruginya sebesar 49%. Selanjutnya yaitu tentang konsep jasa animasi video. Yang pertama yaitu penyertaan modal usaha. Modal awal dengan total investasi sebesar 205 juta yang mencakup peralatan produksi seperti komputer dengan spesifikasi tinggi dan juga perangkat lunak animasi, terus juga sewa kantor, pemasaran awal, dan juga biaya operasional. Yang kedua yaitu pengelolaan operasional. Ini meliputi yang pertama yaitu struktur tim. Bisnis ini melibatkan tim dengan peran yang terstruktur seperti animator, desainer, penulis skrip, dan manajer proyek untuk memastikan setiap tahap produksi berjalan lancar. Yang kedua yaitu alur produksi. Alurnya ini meliputi yang pertama yaitu tahapan pembuatan animasi meliputi penerimaan brief, pengembangan konsep dan juga skrip. Yang ketiga pembuatan desain, dan yang terakhir revisi dan finalisasi. Yang ketiga yaitu sumber pendapatan. Pendapatan utama ini berasal dari jasa pembuatan video promosi, explainer video, dan juga animasi edukasi. Yang keempat yaitu efisiensi operasional. Jasa ini fokus pada manajemen sumber daya dan juga waktu untuk memastikan produksi berjalan efisien tanpa mengorbankan kualitas hasil. Slide selanjutnya yaitu tentang kompensasi kemitraan. Skema bagi hasil dalam kemitraan diatur dengan pembagian laba bersih sebesar 50-50 di awal. Setelah pengembalian modal, skema ini berubah menjadi 70/30 dengan mayoritas keuntungan untuk pengelola. Pembagian dilakukan setiap 3 bulan sekali dengan transparansi tinggi untuk memastikan mitra memahami resiko dan juga potensi keuntungan yang realistis. Slide selanjutnya yaitu slide terakhir tentang resiko dan pertimbangan investasi. Perlu diketahui, investasi merupakan seni dalam menanamkan modal dengan memahami resiko atau jenis investasi yang diambil. Maka saat melakukan investasi, calon investasi wajib terlebih dahulu mempelajari dan memahami isi proposal. Calon investor diberi kesempatan untuk menilai apakah target laba tersebut masuk akal atau tidak dengan rencana usaha dan juga proyeksi kondisi pasar. Transaksi pembelian saham bisnis mengandung resiko yang tinggi dikarenakan bisnis mungkin saja mengalami kenaikan dan penurunan kinerja, bahkan mungkin mengalami kegagalan. Maka sangat disarankan bagi calon investor untuk menggunakan dana yang siap Anda lepaskan atau afford to lose. Yang terakhir, semua perhitungan yang tertuang dalam proposal bisnis ini hanyalah perkiraan dan analisa historis. Target laba adalah proyeksi dan harapan, bukan fakta, dan bukan pula jaminan imbal balik atau return atas hasil investasi di masa yang akan datang.